Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua yang tidak terhitung, dan hari ini di tanggal 30 Oktober ini kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kejadian tadi, yaitu gerhana bulan sebagian, dan insya Allah di seluruh Indonesia dapat melihatnya di gerhana bulan kali ini. Kaum muslimin wa muslimat semuanya, marilah kita merenung dari apa yang telah kita hadapi, yang telah kita alami barusan, untuk menjadi bahan tazkirah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dari surat Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Al-ayah. Di dalam surat Al-Lail tadi kita mengingatkan kejadian malam tadi, insyaallah ada kaitannya dengan surat Al-Lail. Kaum muslimin wa muslimat semuanya, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan ilmu. Saya mendapatkan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ibrah yang terdapat di dalam surat Al-Lail ini dengan kejadian gerhana bulan sebagian ini, ada beberapa ibrah yang dapat saya jelaskan, yang saya pahami. Di antaranya satu, di malam gerhana bulan ini Allah mengingatkan kita, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Allah mengingatkan kita supaya hati kita semakin lembut, semakin dekat, semakin beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingatkan kita untuk selalu berzikir pagi, siang, sore, malam, dan selamanya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir itulah hati kita akan menjadi tenang. Dan ini Allah berikan kepada orang-orang yang taat dan patuh kepadanya, kepada orang-orang yang beriman dan takwa kepadanya. Dan yang kedua adalah kejadian Palestina. Kejadian Palestina ini adalah ibrah bagi kita semua, bahwa di Palestina sana semua berjuang antara hidup dan mati. Tidak memikirkan apakah mereka makan, apakah mereka selamat dan sebagainya. Yang dia tahu hanyalah Allah. Sedangkan kita yang hidup dalam keadaan aman, kita tidak merasakan bagaimana ketirnya jeritan mereka, kehilangan keluarga, harta, dan sebagainya. Kita hanya bisa menonton saja. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan Allah dan Rasulnya menganjurkan supaya kita dapat saling tolong-menolong. Oleh karena itu, Allah ingatkan dengan kejadian Palestina ini, supaya umat muslim semuanya bersatu. Dengan satu pelajaran bahwa orang-orang yang membantu Palestina itu
sudah tidak mengibarkan lagi saya dari mana, dari negara mana dan sebagainya. Ketika bantuan itu sampai ke mereka, mereka tidak mengetahui ini dari siapa, ini dari siapa, negeri mana, suku mana, orang yang bagaimana. Yang dia tahu, dia bersyukur bahwa itulah adalah pertolongan Allah. Mereka sudah tidak mengingat bahwa itu dari orang ini, dari negeri itu dan negeri ini, tidak. Tapi mereka hanya bersyukur bahwa itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang kita mendapatkan harta, kita mempunyai harta yang banyak, kita mempunyai pikiran dan tenaga, kita membantu mereka dengan apa yang kita mampu. Tetapi Allah sangat sayang kepada kita semua, bahwa jangan orang Palestina saja yang semakin dekat kepada Allah, yang semakin mengingat kematian, yang semakin mengingat bahwa Allah lah sang penolong, Allah lah yang wajib kita sembah. Allah sangat sayang kepada semua umat Islam yang beriman, semua manusia yang ada di bumi ini. Allah sangat sayang, sehingga Allah berikan kejadian Palestina ini supaya umat muslim semua sadar. Kita tidak lagi mengibarkan bendera, tapi kita tidak berpangku tangan begitu saja. Kita wajib untuk membantunya dengan apa yang kita bisa. Dan kita bernaung di bawah aturan Allah dan Rasul-Nya dengan bendera kaum muslimin dan muslimat. Baik itu kulit hitam, kulit putih dan sebagainya, bangsa yang manapun, yang namanya orang-orang muslim, kita adalah saudara. Dan yang ketiga adalah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diseru, mungkin dengan kejadian Palestina, hati kita masih tenang-tenang saja, masih damai-damai saja. Dan kita membantu Palestina hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membantu mereka. Yang mempunyai harta mungkin bisa membantu dengan hartanya. Yang mempunyai pikiran mungkin dengan idenya. Dan kita diberi keleluasaan untuk sama-sama mengumandangkan kunut nazilah untuk membantu mereka. Nah, di malam ini Allah seru semua muslim yang mungkin dengan hartanya tidak bisa membantu karena kekurangan hartanya. Dengan pikirannya juga mungkin dia awam. Dengan ilmunya juga mungkin dia tidak tahu apa itu Palestina dan kenapa begitu. Apa yang biasa lakukan? Dan Allah ingin semua orang-orang muslim mendapatkan pahala kebaikan yang luar biasa. Allah ingatkan dengan adanya gerhana bulan ini, semua mengumandangkan takbir. Bukan saja orang Palestina, tapi kita semua orang muslim bertakbir bagi orang-orang yang mengingat Allah, yang merasakan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah, yang merasakan hanya Allah lah yang mampu melakukan semua ini. Allah ingin kita semua mendapatkan pahala seperti orang-orang yang jihad di Palestina. Makanya kita diseru dengan mengumandangkan takbir, dengan beribadah di sepertiga malam. Jika tahajud dan tidak sempat, mungkin kita bisa melakukannya dengan sholat gerhana yang hanya 2 rakaat saja. Dengan melakukan takbir, bersedekah semampu kita, sholat 2 rakaat, insya Allah perjuangan kita akan membantu. Dan dengan takbir inilah semua negeri di dunia ini bergema mengumandangkan keagungan Allah. Dan dengan keagungan Allah inilah
Semoga menjadi pertolongan khususnya bagi orang-orang Palestina dan umumnya bagi kita semua kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kita adalah saudara. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin wa min kulli makanin wasdud wat'ataka ala qaumid dhalimin. Semoga ini menjadikan mustajab doa di sepertiga malam. Bukan hanya sekedar gerhana, tapi Allah sayang kepada kita supaya menggemakan, menyadari, berserah diri kepada Allah, dan tidak ada yang lebih baik, lebih agung, lebih kuasa daripada Allah. Berbahagialah bagi orang-orang yang di malam ini dapat melaksanakan takbir, salat gerhana, bersedekah, dan membuat amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan Allah sudah cantumkan ini di surat Al-Layl bahwa walaili idza yaghsha, ketika malam apabila gelap gulita. Ada kekuasaan Allah yang bisa Allah padamkan kapanpun, sekehendaknya. Dan di dalam surat Al-Layl Allah menjelaskan penciptaannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah memberikan arahan-arahan bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengeluarkan harta bendanya, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan bagi siapa yang bakhil dan mendustakan kebenaran, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan jalan kesukaran. Dan insya Allah itu akan terasa dunia dan akhirat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Itu datang dari kebodohan kami, kebodohan saya. Saya hanya ingin berbagi saja, dan saya ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi diri saya khususnya dan umumnya. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh bagi kita semua, dan merasakan kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak kuasa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.